Sebelumnya, Satpam Jung telah tewas jatuh dari atap. Hesong yang ada di sana mengambil buku catatan. Buku catatan itu ternyata milik ayahnya. Hesong kemudian mengejar orang yang membunuh Satpam Jung. Perkelahian pun tidak bisa dihindari. Orang itu pun juga mengincar buku catatan milik ayahnya. Tapi sayangnya Hesong gagal melihat siapa orang tersebut. Nah, ternyata dia adalah kepala sekolah, cuy. Dia ditugaskan oleh Myongju untuk mengambil buku catatan yang dibawa Satpam Jung. Pada malam itu, Satpam Jung ingin menemui Hesong dan memberitahunya sesuatu. Tapi sayangnya dia malah tewas dan kematiannya pun dimanipulasi sebagai bunuh diri. Setelah itu, Hesong mendatangi Direktur Kim. Dia sangat emosi kepadanya. Dia juga bertanya-tanya kenapa buku catatan ayahnya bisa ada di SMA Byongmun. Dan di sini terungkap bahwa misi terakhir ayah Hesong sama dengan misinya saat ini, yaitu mencari emas peninggalan kaisar yang disembunyikan oleh Byongmun. Tapi sampai saat ini direktur tidak mengetahui bahwa ayah Hesong masih hidup atau tidak. Artinya ayah Hesong menghilang saat menjalankan misi dan tidak pernah ditemukan. Ayah Hesong bernama Jong Jae-hyun, dia menghilang sejak 20 tahun lalu. Direktur Kim, ketua Sokho, dan juga Jae-hyun adalah rekan satu tim pada masa itu. Di lain waktu, Yena menanyakan kedekatan Yoo-jung dengan Hesong. Yoo-jung mengatakan bahwa dia dengan Hesong tidak ada hubungan apa-apa. Lalu Yena mengatakan bahwa Yoo-jung tidak menyukai Hesong, maka dia yang akan menyukainya. Di sisi lain, Hesong mencoba membuka kembali jam kakek dengan petunjuk dari buku catatan ayahnya. Gadis yang tewas dari atap, kepalanya menghantam tanah dan membuat mayatnya terbalik. Lalu Hesong memutar jam itu pada pukul 6. Kemudian jam itu mengeluarkan alunan musik dan di belakangnya ada lampu warna merah. Hesong lalu merekamnya dan cerita hantu selanjutnya adalah piano yang bermain sendiri. Tak lama kemudian, Ibu Om pun datang. Dia menanyakan siapa Hesong sebenarnya. Pada saat kematian Satpam Jung, Ibu Oh ada di sana dan melihat semuanya. Bahkan dia juga melihat perkelahian Hesong dengan pria yang ditutupi wajahnya. Ibu Oh sangat yakin bahwa Hesong bukanlah seorang siswa. Ibu Oh kemudian menelpon polisi dan akan melaporkannya. Sebelum itu terjadi, Hesong terpaksa akan memberitahunya semuanya. Dia memberitahukan bahwa dia adalah intel yang sedang mencari emas batangan di sekolah ini. Ibu Oh hanya punya dua pilihan, rahasiakan informasi ini dan bekerja sama dengannya, atau dipenjara jika membocorkannya. Setelah itu, Hesong menemui agen Bin untuk memberitahu tentang musik di jam itu. Diketahui bahwa musik itu adalah lagu sekolah SMA Byongmun. Kemudian Hesong meminta Yonghun untuk menyelidiki kematian Satpam Jung. Lalu Hesong diomeli oleh ketua Sokho. Soalnya Hesong mengancam Ibu Oh bahwa dia akan dipenjara jika membocorkannya. Ketua Sokho meminta Hesong untuk menemui Ibu Oh, lalu bicara dengan sopan dan membujuknya supaya merahasiakan misinya. Kemudian Hesong menemui Ibu Oh dan meminta maaf dengan perkataannya saat di sekolah. Dan dia juga meminta kepada Ibu Oh untuk merahasiakannya. Setelah lama memikirkannya, Ibu Oh pun akhirnya setuju dan akan membantu Hesong untuk merahasiakannya. Dan inilah yang ada di pikiran Ibu Oh ketika mengucapkan hal itu. 용어를 도와서 고종 황제의 금기를 찾는데 의무가 있는 한국사 선생님이자 교감생 오선생 정교사이며 추진하세요. Sementara itu, sebelum kematian Satpam Jung, dia ingin memberikan berkas tentang ayah Hesong kepada Hesong. Satpam Jung juga ingin memberitahunya bagaimana ayahnya menghilang selama bertahun-tahun. Tapi sayangnya rencana ini diketahui oleh Myongju. Oleh sebab itulah dia ingin mengambil buku catatan itu. Sementara itu, Myongju mengatakan sesuatu pada seorang anonim. Dia mengatakan jika Hesong mengetahui kebenarannya, mungkin dia akan mengejarmu. Di lain waktu, dulu ada seorang ketua klub piano mencintai salah satu siswi. Kemudian siswi itu mengandung anaknya. Saat siswi tersebut memberitahu kekasihnya, dia malah menampar dan tidak ingin bertanggung jawab.
Melihat tidak adanya harapan dari sang kekasih, lalu siswi itu bunuh diri. Setelah kematian siswi itu, ketua klub piano memainkan piano dengan hantu kekasihnya. Itulah cerita hantu ketiga dari sekolah ini. Masalahnya, Haesong tidak tahu di mana tempat piano itu. Saat sedang membaca buku catatan ayahnya, tiba-tiba saja Ibu Oh mengagetkannya. Lalu Haesong menanyakan di mana adanya piano itu kepada Ibu Oh. Ibu Oh kemudian mengatakan bahwa dia pernah melihatnya di ruangan pimpinan Myeongju. Tetapi sangat sulit untuk masuk ke sana tanpa ketahuan karena penjagaannya sangat ketat dan juga sulit untuk diakses. Satu-satunya cara adalah menyusup di malam Byongmunit. Itu adalah malam di mana sekolah mengundang politikus, pebisnis, alumni, dan yang lainnya. Semua anggota OSIS juga akan hadir kecuali Haesong. Soalnya dia mendapatkan poin minus lebih dari 20. Nah, untuk mendapatkan kembali poinnya, Ibu Oh menyarankan kepada Haesong untuk mengikuti model sekolah. Siapapun pemenangnya, maka fotonya akan dipajang sebagai poster sekolah dan akan mendapatkan poin plus 25. Kemudian Haesong mulai mengikuti pemotretan, namun gayanya sangatlah kaku bagai batang kayu. Ibu Oh lalu mengajaknya istirahat sebentar. Lalu Ibu Oh mengajarinya bagaimana berpose. Dalam waktu beberapa menit saja, Haesong langsung menguasainya. Kemudian dia langsung saja pemotretan. Haesong menjadi sangat ahli seperti model. Para gadis sekolah pun bersorak kepadanya. Kemudian Yena juga mengikuti sesi pemotretan. Namun ketika dia diminta untuk menggulung lengan bajunya, Yena menjadi sangat emosi. Yujung lalu mendatangi Yena dan menariknya. Di belakang sekolah, Yujung menanyakan apakah Yena masih melakukan hal itu. Nah, ternyata Yujung pernah melihat sayatan di tangan Yena. Dia mencoba untuk bunuh diri. Ketika masalah itu dibahas, Yena menjadi sangat murka. Padahal Yujung sangat peduli kepadanya, walaupun dia diperlakukan tidak baik olehnya. Yena bahkan tidak menganggapnya sebagai teman. Dia juga mengatakan bahwa Yujung tidak setara dengannya. Kemudian Haesong datang untuk membela Yujung dan meminta Yena untuk meminta maaf kepada Yujung. Namun sayangnya kedekatan mereka membuat Yena salah paham. Dia berpikir bahwa Haesong dan juga Yujung saling menyukai. Yujung juga sangat marah kepada Haesong karena dia selalu mencampuri urusannya. Ketika Haesong ingin mengejarnya, Ibu Oh menahannya dan meminta Haesong untuk membiarkannya. Setelah itu, Ibu Oh menasihati Haesong untuk membiarkan Yujung sejenak. Itu adalah cara paling bijak untuk membantunya. Situasi ini mengingatkan Haesong kepada Ibu Oh saat kecil. Dulu Haesong memanggilnya Bongja. Namun saat ini Haesong tidak mengetahui bahwa Bongja adalah Ibu Oh. Begitupun sebaliknya. Setelah itu Haesong pulang dari kedai Ibu Oh. Saat itu juga cuaca sedang hujan. Lalu ibunya Ibu Oh memanggilnya dengan nama Bongja dan memberikan satu payung. Ibu Oh lalu mendatangi Haesong sambil memayunginya. Ini Haesong menyadari bahwa Bongja yang dia kenal saat kecil dulu adalah wanita di hadapannya, yaitu Ibu Oh. Sampai di sini saja episode kali ini dan sampai jumpa.